Kalau benar-benar seseorang itu dengan niat yang tulus dan ikhlas mampu mengondisikan si lahir dan si batin, mengetuk dan membuka pintu hati, maka di sana ada bimbingan, ada petunjuk yang sebenarnya klop dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau secara pribadi saya mengatakan bahwa itu adalah ruang jati diri manusia yang sebenarnya. Kang To, dulu itu waktu muda kan sampean itu kan sangat aktif sekali ya di masjid. Hari-harinya kan omah-omah masjid itu. Nah, setelah sampean sering melakukan banyak ritual puasa mutih, poso ngebleng pati geni, dan yang terakhir itu aku ingatkan puasa pendem meluang itu Kang To. Lah setelah itu kan sampean mendadak berhenti, gak pernah aktif lagi di masjid, dan sempat dikira orang itu sampean kan gila. Itu gimana ceritanya Kang To? Bisa nggak dijelaskan di sini Kang? Kalau mengenai hal itu ya saya jawab sesuai dengan alur yang saya alami, sesuai dengan termasuk sesuai dengan cara saya menyikapi hal itu. Dulu memang aku pernah jadi aktif atau ya agak-agak khusyuk orang mengatakan dalam beribadah. Cuma seiring dengan perkembangan usia, perkembangan pola pikir, akhirnya ada perbedaan perilaku, ada perbedaan alur antara yang dulu dengan yang sekarang. Ya. Cuma sebenarnya hal itu pun tidak dengan mudah, dengan serta-merta aku melakukan atau terjadinya suatu perbedaan perilaku antara yang dulu dengan yang sekarang. Karena misalnya untuk yang dulu aktif rajin sholat terus tidak, itu masih terjadi pergolakan batin, terjadi pertengkaran batin sebenarnya, karena memang pelajaran-pelajaran sekolah yang aku peroleh, terutama pelajaran sekolah, pelajaran agama, itu dulu saya pahami, saya benar-benar berusaha untuk mengerti dan mempraktekkan atau melakukan. Nah, tapi setelah banyak lelaku tirakatan puasa, termasuk puasa mutih juga, itu ada suatu perbedaan rasa, ada suatu perbedaan pikiran. Satu contoh hal-hal mendasar bagi saya yang aku rasakan untuk keperubahan agar nggak terlalu monting, itu ada juga misalnya dalam hal sembahyang, dalam hal sholat. Apa mutlak harus begitu, mutlak harus dengan gerakan-gerakan itu, sedangkan dalam perintahnya kan sholat definisinya suatu perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, akhirnya hal itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad dengan gerakan-gerakan itu. Sehingga mengambil dasar itu aku nggak terlalu kacau untuk yang tadinya aktif
rajin melakukan, terus jadi tidak melakukan. Itu salah satu hal, salah satu semacam teori yang aku ambil dan secara pribadi aku simpulkan. Nah, untuk salah benarnya itu nanti kan tergantung Tuhan sebagai pemutus yang terakhir, bukan kita. Itu kan nanti keputusannya hanya pada Tuhan. Kita hanya mampu untuk saling mengingatkan, cuma dalam hal pilihan itu jelas hati mereka masing-masing punya pilihan yang kuat, dan Tuhan telah mengikrarkan diri sebagai Tuhannya seluruh manusia. Tetap sedikit banyak juga nggak terus sepenuhnya cuci tangan pada kita. Tetap kita dihandle, diberikan bimbingan, diberikan petunjuk agar hamba-hambanya yang sedikit masih memperhitungkan tentang kehidupan di kemudian hari, tetap mempertimbangkan akan hal itu. Cuma yang namanya hati tersebut memang ada kalanya susah masuknya petunjuk, ada kalanya mudah untuk masuk petunjuk. Nah, dalam hal itu sebenarnya pembahasannya kalau saya secara pribadi sebenarnya sangat luas sebenarnya pembahasannya. Kalau masuk di ranah itu, masuk di ranah hati, masuk di ranah rasa. Cuma kadang-kadang pada tataran tertentu itu ada ekstrimnya, itu ada negatifnya, sehingga pemberiannya, penyampaiannya pun sebenarnya harus melihat tentang kapan dan di mana saat tepatnya. Sebenarnya gitu, karena kalau disampaikan di semua tataran bisa mengakibatkan salah paham, bisa mengakibatkan kerancauan dalam pemahaman. Itu menurut aku. Apa itu dalam pelaku spiritual tadi, Kanyato itu kan itu masa sama sekali Kanyato itu nggak belajar dari guru kan? Apa benar-benar tanpa guru itu? Aku melakukan hal-hal itu dalam arti aku menggugah batinku itu dengan cara-caraku sendiri. Ya memang ada sedikit banyak referensi dari baca-baca buku, dari kata-kata orang yang pernah aku dengar, itu ada. Cuma nggak pernah kalau secara khusus, secara langsung saya bertemu pada seseorang untuk meminta petunjuk, minta bimbingan tentang laku ini, itu belum pernah. Jadi hal itu saya lakukan murni atas keinginan kehendak saya sendiri. Jadi tanpa guru, tanpa pembimbing. Karena dalam hal ini aku punya keyakinan bahwa pada diri kita, keseluruhan manusia, pada diri kita masing-masing itu sebenarnya ada suatu misteri yang amat sangat sulit untuk ditembus dan diungkapkan, kecuali bila seseorang itu telah benar-benar dengan tulus dan ikhlas mengondisikan jiwa raganya dan masuk pada ranah itu. Itu kuncinya. Kalau benar-benar seseorang itu dengan niat yang tulus dan ikhlas mengondisikan, mampu mengondisikan si lahir dan si batin
mengetuk dan membuka pintu hati, maka di sana ada bimbingan, ada petunjuk yang sebenarnya klop dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau secara pribadi saya mengatakan bahwa itu adalah ruang jati diri manusia yang sebenarnya.